皆さんはじめまして、アニサです。よろしくお願いします。Nadia dan Eva dipanggil ke ruang guru. Kenapa sih kita harus ke ruang guru kayak gini? Hah? Nyonya konglomerat nomor 1. Akhirnya kalian datang juga ke sini. Saya mau menanyakan sesuatu pada kalian. Emang sih kita ngegangguin Vika, kita suruh dia minum air pelan. Kita rendahin dia tiap hari. Terus apa urusannya sama nyonya konglomerat? Kalian bilang apa barusan? Kalian suruh dia minum air pelan? Iya, terus kenapa? Nadia, Eva, kalian ini kalau ngomong yang sopan dikit ya. Beliau ini konglomerat nomor 1 di kota ini. Walaupun beliau ini nyonya konglomerat nomor 1 di kota ini, saya nggak bakalan ada sopan-sopannya kalau dia ngebelain Vika. Iya, lagian kenapa sih nyonya sampai ngebelain dia kayak gitu? Dia itu anak saya. Apa? Anak angkat kali ya maksudnya? Hahaha. Bukan, dia anak kandung saya. Kok bisa tiba-tiba anak kandung? Orang tuanya kan udah meninggal sejak dia masih kecil. Iya, rumornya sih kayak gitu. Huf, itu hanya berita palsu yang diberitakan dan disebarkan oleh masyarakat. Kejadian aslinya, saya kehilangan anak saya setelah saya melahirkan dia. Vika kehilangan ibunya setelah dia dilahirkan. Apa? Biarpun seperti itu, saya nggak akan percaya kalau Vika adalah anak kamu. Ini hasil tes DNA kami. Kami telah melakukan tes DNA dan hasilnya positif. Mana Nadia? Gue mau lihat dong. Nih, lu lihat sendiri. Wah. Kali ini, saya maafkan kalian. Saya harap kalian jadikan ini pelajaran. Tapi kalau setelah ini kalian masih mengganggu Vika, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Kok jadi kayak gini sih situasinya? Lu sih, Nat, kan gue udah suruh lu berhenti. Malah bikin malu gue aja. Lebih baik kalian masuk ke kelas kalian sekarang, atau bapak tambah hukuman kalian. Kok bapak jadi gitu sih sama saya? Emangnya bapak enggak takut? Saya kan orang paling kaya di sekolah ini. Sekarang bukan lu lagi sih, Nat. Sekarang kayaknya Vika deh yang paling kaya di sekolah ini. Eva, kok lu jadi ngebelain dia sih? Di dalam kelas. Baiklah anak-anak, istirahat telah tiba. Kalian sudah boleh ke kantin. Bapak permisi dulu ya. Iya, Pak. Eva, kita ke kantin yuk. Gue tiba-tiba pengen ke toilet. Gue pergi ke toilet dulu ya, Nat. Tumben banget dia nolak gue. Biasanya dia rela ngelakuin apapun demi gue. Tak, temenin gue ke kantin yuk. Nggak bisa, Nat. Kayaknya gue juga mau ke toilet deh. Tiba-tiba sakit perut. Bye. Kenapa semuanya pada ninggalin gue sih? Kelas juga sepi banget lagi. Irfan sama Alvin kemana ya? Ya udah deh, gue ke kantin sendiri aja. Di kantin sekolah. Makasih ya, kalian udah mau nemenin aku di kantin sekarang. Iya, maaf ya Vika. Selama ini gue udah jahat sama lo. Sebenarnya gue nggak berniat kayak gitu. Tapi Nadia selalu ngancam gue. Kalau kita nggak nurut sama Nadia, nanti kita nggak dapat duit lagi. Berarti kalian berdua nggak tulus dong temenan sama Nadia. Ya iyalah, siapa juga yang mau tulus temenan sama orang cerewet kayak dia? Astaga, ternyata Eva sama Botak pergi ke kantin. Kok nggak kasih tahu gue sih? Mana ke kantinnya? Malah kumpul sama Vika lagi. Gue nggak bisa biarin hal ini terjadi. Eva, Botak, ngapain kalian berdua ke kantin? Tadi katanya mau ke toilet. Mana malah sama si miskin lagi? Suka-suka kita lah mau pergi ke kantin sama siapa. Iya, kenapa lo jadi ngatur kita sih? Ingat ya, kalian berdua itu budak gue. Dan gak seharusnya kalian tuh jalan sama si miskin ini. Cukup ya, Nat. Kamu tuh udah keterlaluan. Bukan berarti kalau kamu paling kaya di sekolah ini, kamu bisa bikin semua orang nurut sama kamu. Iya, Vika yang lebih kaya daripada lo aja nggak suka nyuruh-nyuruh orang kaya lo. Lihat aja, gue bakal suruh Pak Guru buat nurunin nilai kalian berdua. Secara kan Pak Guru pasti nurut sama gue. Gue kan donatur paling besar di sekolah ini. Di ruang guru. Pak Guru. Ada masalah apa lagi sih kamu Nadia? Saya mau Bapak turunin nilai Botak sama Eva. Bukannya Botak sama Eva itu teman kamu ya? Saya nggak mau tahu. Pokoknya turunin nilai Botak sama Eva.
Atau saya nggak bakalan donasi lagi ke sekolah ini. Kalaupun kamu tidak mau menjadi donatur lagi di sekolah ini, Bapak tidak masalah. Karena Bapak sekarang sudah menerima donatur terbesar dari anak nyonya konglomerat nomor 1 di kota ini. Hahaha. Ish, kenapa sih semuanya jadi begini sama gue? Di dalam kelas. Besok akan ada acara perkumpulan orang tua di sekolah. Jadi semuanya harap bawa orang tua kalian masing-masing ya. Iya, Pak. Wih, selamat ya Vika. Sekarang lo udah bisa banggain orang tua lo pas acara perkumpulan orang tua di sekolah. Shigoy! Lo yang paling keren, Vika. Karena kan orang tua lo konglomerat nomor 1 di kota ini. Jangan lupa, orang tua gue juga nggak kalah kaya kok. Lu mah ada-ada aja, Nat. Percuma lo kaya kalau lo sombong. Uhuy! Ya udah, kalau itu mau kalian. Vika, gue minta maaf ya. Puas kalian semua. Udahlah, nggak perlu minta maaf. Aku juga nggak kenapa-kenapa kok. Maaf doang si Nadia, padahal dalam hatinya masih iri tuh sama Vika. Vika, nanti pulang sekolah mau bareng aku aja nggak? Boleh sih. Tapi nanti aku telepon supir aku dulu, biar dia nggak jemput aku pas pulang sekolah ya. Vika, gue udah ngalah ya sama lo. Temen-temen gue lo ambil. Sekarang orang yang gue suka mau lo ambil juga. Ya ampun Nadia, aku sama Alvin cuma teman kok. Kalaupun misal gue suka sama Vika, apa urusannya sama lu, Nat? Wah, so sweet banget. Keren banget sih. Andai aja gue punya cowok kayak Alvin. Segoy! Lagian, mamanya Vika cuma konglomerat nomor 1 di kota ini. Siapa tahu bokap gue lebih kaya. Secara kan bokap gue kerja di luar negeri bertahun-tahun. Kalau lu mah bukan konglomerat, Nat. Tapi lu tuh konglomelarat. Udah, aku nggak suka ribut-ribut. Aku juga nggak berniat buat bersaing sama kamu, Nat. Kalau memang di acara perkumpulan orang tua nanti, kamu mau nunjukin ke orang-orang kalau orang tua kamu hebat, ya silakan. Oke. Di rumah Nadia. Mama, aku pulang. Ya ampun anak mama, kenapa mukanya cemberut gitu nak? Di sekolah nanti bakalan ada acara perkumpulan orang tua. Dan aku mau papa yang ikut ke acara itu. Loh, emangnya ada masalah apa kalau mama yang datang? Papa kan dari luar negeri. Pasti lebih tajir. Lebih keren. Kalau mama kan udah biasa. Kebetulan papa pulang dari luar negeri hari ini. Ya udah, nanti mama suruh papa buat datang ke acara perkumpulan orang tua untuk nemenin kamu ya. Nah, gitu dong, Ma. Mama, Nadia, papa pulang. Wah, akhirnya papa pulang juga. Pas banget aku mau kasih tahu. Papa, besok bakalan ada acara perkumpulan orang tua di sekolah. Jadi papa yang datang ya. Kenapa emang? Tumben banget kamu. Sekarang, ada yang lebih kaya daripada aku, Pak, di sekolah. Kalau pakai power mama doang, nggak bakalan cukup lawan dia. Mamanya itu konglomerat nomor 1 di kota ini. Oh, di kota ini doang? Papa ini kerja di luar negeri. Pasti duit papa lebih banyak daripada konglomerat di kota ini. Ya makanya besok papa dateng dong, biar aku bangga. Jadi teman-teman aku juga nyesel deh, udah ngejauhin aku. Iya, papa dateng kok. Di ruang pertemuan sekolah. Wih, udah nggak sabar banget gue. Mau ketemu Nyonya Konglomerat lagi. Pertama kali lu ketemu sama Nyonya Konglomerat, kan lu masih di timnya Nadia. Ya justru itu. Kalau ketemu lagi sama Nyonya Konglomerat, gue mau minta maaf deh. Gue bakalan bilang gue nyesel udah ikut perkataannya Nadia. Datang juga tuh si Nadia. Mana orang tua lo, Nat? Sabar, bentar lagi dateng kok. Hai guys. Wih, Vika udah datang. Orang tua lu mana, Vik? Tuh, Mah, sini Mah. Wih, keren banget. Minta tanda tangannya dong. Vika, kamu temenan sama mereka? Iya Mah. Bukannya mereka yang udah gangguin kamu di sekolah setiap harinya ya? Ya nggak apa-apa Mah. Yang penting kan mereka udah minta maaf. Maaf ya Tante, saya janji nggak bakalan gangguin Vika lagi kok. Oh iya, orang tuanya Nadia kemana ya? Palingan nanti dia bawa mamanya seperti biasa. Baju mamanya aja kalah branded sama baju mama Vika. Baju mama aku ini mah belinya di Italia. Nggak mahal kok, paling cuma 2 miliar aja. 2 miliar katanya? Ih, kelihatan banget sih Nadia kaget. Cie iri ya sama Vika? Enggak kok. Gue nggak iri tahu.
Nadia, seluruh orang tua yang ada di sekolah ini udah datang. Orang tua kamu kemana? Iya, sebentar lagi dateng kok. Malu kali orang tuanya. Anaknya kan suka gangguin orang di sekolah. Hahaha. Jaga mulut lu ya Eva. Selama ini lu juga ikut-ikutan kan? Gue mau ikut-ikutan kayak gitu tuh karena uang. Karena kan lu bayar gue. Ish, papa gue kemana lagi sih? Ish, gue bakalan telepon papa gue. Ish, mana malah nggak diangkat lagi? Papa, tumben banget lo bawa papa lo ke sini. Biasanya kan, kalau ada perkumpulan orang tua begini, lo bawa mama lo kan? Kebetulan, untuk perkumpulan orang tua kali ini, papa gue sih yang datang. Dan bajunya nggak kalah branded tuh, sama mama konglomerat lo. Baju ini nggak terlalu branded kok, cuma 2 miliar doang. Soalnya saya pikir tadi ini acaranya sederhana dan biasa aja. Kalau mau pakai yang branded, saya bisa pakai lebih dari ini. Cuma saya nggak mau sombong. Hehe. Si bisi lebih diri ini, cimisi gimi simbing. Halah basi. Di depan sekolah. Di ruang pertemuan sekolah. Hah, kok ada suara helikopter? Apa mungkin papanya Nadia pakai helikopter ke sini? Dih, lebay banget deh pakai helikopter segala. Vika aja cuma pakai Lamborghini. Selamat sore semuanya. Akhirnya orang tua Nadia datang juga. Loh, Mas, kamu Mas Gilang kan? Kenapa kamu bisa ada di sini? Mas, dia ini orang tua gue. Wajarlah dia datang ke sini. Hah, Neng Geles? Hah, Mas, Neng, sebenarnya kalian ini ada hubungan apa sih? Kok kalian bisa saling kenal gitu? Nadia, Papa bisa jelasin semuanya. Oh, jadi kamu adalah papanya Nadia. Hehe, asal kalian semua mau tahu ya, Gilang ini sebenarnya adalah